Panjang jalan kawasan Ciputat, Tangerang Selatan telah menjadi pemandangan yang mengganggu selama Api kumuh terlihat di sejumlah titik di kawasan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Titik penumpukan sampah yang masih terjadi di wilayah Tangerang Selatan. Keluhan warga memuncak seiring tumpukan sampah yang meluber ke bahu jalan utama, mulai dari kawasan Ciputat hingga Serpong. Fenomena ini bukan sekedar masalah keterlambatan armada angkut, melainkan sinyal merah dari sebuah sistem yang hampir lumpuh. Krisis sampah di Tangerang Selatan memicu reaksi Menteri Lingkungan Hidup yang kemudian beberapa kali menyegel TPA Cipecang sejak 2024 silam hingga saat ini. Penyegelan ini merupakan akumulasi dari rapor merah pengelolaan sampah di Tangerang Selatan. Berdasarkan catatan KLH, TPA Cipecang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 karena masih menerapkan sistem open dumping atau pembuangan terbuka. Secara teknis memang di bulan Mei 2024 kita telah memberikan sanksi kepada Cipecang untuk melakukan pembenahan dan penutupannya sampai 180 hari. Artinya bulan Juni 2026 mestinya tutup. Kemudian diminta dokumen antara menuju penutupan tersebut. Dan ini telah dilakukan oleh Cipecang. Menghadapi situasi tersebut, pemerintah Kota Tangerang Selatan mengambil langkah darurat. Tangerang Selatan kini harus bergantung pada daerah tetangga seperti Kabupaten Serang untuk menampung residu sampahnya. Langkah ini diikuti dengan konsekuensi biaya yang besar dari APBD untuk dialokasikan sebagai kompensasi atau tipping fee kepada wilayah tersebut. Namun pembuangan keluar daerah ini hanyalah obat jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar masalah. Khususnya yang pertama, kalau kita bicara jangka pendek, ya, pertama sampah yang ada di jalanan, yang ada di lingkungan, komitmen kami jelas. Sampah harus diangkut. Kenapa? Ya karena sampah itu jangankan baunya, kita lihat aja nggak enak. Ya. Maka beberapa yang kita lakukan adalah pertama menjalin kerjasama, ya, menjalin kerjasama dengan daerah-daerah baik yang ada di Provinsi Banten maupun yang ada di luar Provinsi Banten. Dan ini juga alhamdulillah sudah berjalan. Menurut catatan pemerintah, produksi sampah di Tangerang Selatan telah lebih dari 1.000 ton per harinya. Ironisnya, TPA Cipecang hanya mampu menampung sekitar 400 ton per harinya. Sementara keterlibatan masyarakat melalui TPS 3R dan komunitas baru menyerap sekitar 80 ton. Sisanya, lebih dari 500 ton sampah setiap hari dikelola oleh jasa swasta. Ketimpangan angka ini menjelaskan mengapa sampah-sampah tersebut akhirnya menumpuk di pinggir jalan dan lahan sekitar fasilitas umum seperti pasar. Krisis ini adalah bom waktu yang terabaikan. Sejak beroperasi tahun 2011, TPA Cipecang tidak mengalami transformasi pengelolaan sampah yang signifikan. Padahal populasi warga Tangerang Selatan terus meningkat. Saat ini penduduk Tangerang Selatan telah mencapai 1,7 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 2% per tahun. Pertumbuhan penduduk yang masif secara linier meningkatkan produksi sampah. Namun, metode pengelolaan masih terjebak pada cara lama, yaitu kumpul, angkut, dan buang. Ya memang saat ini TPA Cipecang dalam kondisi tidak aktif atau tidak menerima kiriman sampah dari seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Karena memang sedang dilakukan peningkatan kualitas, diantaranya pembangunan terasering di gunungan sampah ini, juga turap di sekeliling pinggir tepi sampah ini kurang lebih sepanjang 82 meter. Juga dilakukan penyiraman anti bau pagi dan sore. Kalau kita tarik ke belakang, memang di TPA ini KLH atau Kementerian Lingkungan Hidup pernah menyegel TPA ini karena masih menerapkan sistem pembuangan open dumping atau pembuangan terbuka. Sistem ini dirasakan memang tidak relevan saat ini karena memang sejatinya TPA bukanlah tempat pembuangan akhir sampah, tapi tempat pengelolaan akhir sampah. Namun, perbaikan fisik saja tidaklah cukup. Jika tidak ada revolusi dalam metode pengelolaan sampah,
tidak hanya Tangerang Selatan, ratusan kota di Indonesia juga akan menghadapi ancaman kolapsnya TPA. Kondisi Tangerang Selatan adalah cermin atau contoh dari 300 lebih TPA di Indonesia yang saat ini berada dalam status overload dan masih menganut sistem open dumping. Ya, memang sejak Maret 2025, Pak Menteri banyak menutup TPA open dumping ya. Artinya operasional open dumping yang ditutup. Jadi ada sekitar lebih dari 340 TPA open dumping ditutup oleh Pak Menteri. Dengan penutupan banyak TPA open dumping, ini bisa menjadi batu lompatan gitu ya untuk pemerintah kabupaten kota yang TPA open dumping yang ditutup untuk bisa lebih mengajak lagi warganya untuk bisa melakukan pemilahan seperti itu. Dan memang masyarakat kita sudah terlalu lama dimanja gitu ya. Krisis sampah di Tangerang Selatan adalah pengingat keras bahwa peran masyarakat menjadi rantai yang hilang dalam solusi pengelolaan sampah selama ini. Pemerintah memang wajib menyediakan sistem terbaik, namun warga juga memegang kunci di hulu. Sebetulnya kalau berkaitan dengan sampah, sampah itu kan identik dengan kotoran gitu ya, yang harus dibuang gitu kan. Dan setiap orang kan ingin rumahnya itu bersih gitu kan. Tetapi setiap orang, bukan setiap orang sih, artinya banyak orang yang tidak berpikir bagaimana dia membuat rumahnya bersih. Bagaimana dia mengendalikan sampah yang dia keluarkan dari rumah dia. Nah, sampah rumah tangga itu apa? Biasanya kan sisa makanan. Nah, sementara sisa makanan itu sendiri kan sebetulnya bisa diolah. Hanya saja banyak orang yang tidak mau mengolahnya, mengelolanya, gitu kan? Dengan alasan sibuk lah, repot lah, nggak ada waktu, atau macam-macam lah, macam-macam hal gitu ya. Nah, menurut saya banyak orang yang tidak berpikir panjang gitu. Karena apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, sebetulnya itu kan menyumbang kepada sesuatu yang lebih besar. Nah, kalau setiap orang berpikir bahwa ya udah itu urusan Pemda, itu urusan yang lain, bukan urusan saya, ya tentunya akan kejadian seperti ini. Jika kita sebagai warga merasa terganggu dan melayangkan protes atas tumpukan sampah yang terjadi selama ini, muncul sebuah pertanyaan reflektif. Sudahkah kita berkontribusi setidaknya memilah sampah dari rumah untuk menjadi bagian dari solusi? Jika belum, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulainya sebelum sampah-sampah ini mengepung ruang hidup kita. Tim Liputan CNN Indonesia.